Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kaina Septi, NPM 50258, kelas 2B Prodi PGSD. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Karakter dengan dosen pengampu Bapak Tio Gusti Satria, Magister Pendidikan. Di video ini saya akan menjelaskan materi yang berjudul Strategi Pengembangan Ruang Kelas Berkarakter yang terdiri dari 3 pokok bahasan. Yang pertama, membangun disiplin kelas berbasis karakter. Yang kedua, membangun interaksi kelas berbasis karakter. Dan yang ketiga, membangun kepedulian atau kerjasama berbasis karakter. Baiklah, masuk pada materi yang pertama, membangun disiplin kelas berbasis karakter. Pemerintah telah menetapkan sebuah kebijakan bahwa lulusan sekolah saat ini harus memiliki nilai-nilai karakter. Pembentukan karakter dapat dilakukan melalui proses pendisiplinan. Cara membangun disiplin kelas berbasis karakter. Yang pertama, berbagi agenda. Ketika Anda menjelaskan sebuah pelajaran, berbagilah agenda Anda dengan siswa Anda. Yang kedua, libatkan siswa dalam membuat aturan. Saat Anda ingin membuat aturan di kelas, maka libatkanlah siswa Anda untuk membuat aturannya. Dengan demikian, siswa akan merasa bahwa mereka dihargai dan diberlakukan secara adil. Yang ketiga, berbagi rencana dengan orang tua. Dalam menerapkan sebuah perencanaan kedisiplinan, guru juga bisa meminta bantuan kepada orang tua untuk melancarkan perencanaan tersebut. Yang keempat, gunakan bahasa yang baik. Linda Popov mengungkapkan bahwa bahasa membentuk karakter. Dalam melihat sebuah permasalahan, gunakanlah bahasa kebaikan untuk mengarahkan Anda dalam sudut pandang yang positif. Yang kelima, membantu siswa belajar dari kesalahan. Dan yang keenam, membantu para siswa membuat rencana perubahan perilaku. Contoh disiplin dalam kelas. Yang pertama, berdoa sebelum dan sesudah pelajaran. Yang kedua, larangan menyontek. Yang ketiga, bekerja dalam kelompok yang berbeda. Yang kelima, membiasakan hadir tepat waktu. Yang keenam, membiasakan mematuhi aturan. Dan masih banyak lagi disiplin kelas yang lainnya di dalam kelas. Baiklah, lanjut pada materi yang kedua, membangun interaksi kelas berbasis karakter. Dalam bekerja, guru cenderung mengelompokkan siswa dalam interaksi yang berbeda. Mereka mengelompokkan sebagai golongan siswa berkemampuan tinggi, yang mereka anggap sebagai siswa yang cerdas, patuh, tertib, rajin, rapi, dan sebagainya. Interaksi yang kedua adalah golongan siswa berkemampuan rendah. Mereka adalah yang termasuk siswa yang mempunyai nilai rendah, bandel, pemberontak, malas, dan sebagainya. Ada beberapa contoh interaksi anak berkemampuan tinggi dan anak berkemampuan rendah, seperti cenderung lebih murah senyum, sedangkan yang satunya cenderung berbicara lebih keras. Yang kedua, akrab, sedangkan yang satunya jarang senyum. Yang ketiga, humoris, sedangkan yang satunya instruksional. Yang keempat, bertindak matang, sedangkan yang satunya otoriter. Untuk menciptakan interaksi antara siswa dan guru dalam melakukan proses komunikasi yang harmonis sehingga tercapai suatu hasil yang diinginkan, dapat dilakukan kontak hours atau jam-jam bertemu antara guru dan siswa, di mana guru dapat menanyai dan mengungkapkan keadaan siswa dan sebaliknya siswa mengajukan persoalan-persoalan dan hambatan-hambatan yang dihadapinya. Adapun interaksi pembelajaran yang dapat dilakukan adalah interaksi satu arah, di mana guru bertindak sebagai penyampai pesan dan siswa menerima pesan. Yang kedua, interaksi dua arah antara siswa dan guru, di mana guru memperoleh balikan dari siswa. Yang ketiga, interaksi optimal antara guru dan siswa, antara siswa-siswa. Interaksi edukatif, guru berusaha menjadi pembimbing yang baik dengan peranan. Baiklah, lanjut pada materi yang ketiga, membangun kepedulian atau kerjasama berbasis karakter. Setiap makhluk sosial, manusia tidak dapat dipisahkan dari komunitasnya, dan setiap orang di dunia ini tidak ada yang dapat berdiri sendiri melakukan segala aktivitas untuk memenuhi kebutuhannya tanpa bantuan orang lain. Secara alamiah, manusia melakukan interaksi dengan lingkungannya, baik sesama manusia maupun dengan makhluk hidup lainnya. Oleh karena itu, salah satu kunci sukses suatu kegiatan adalah sukses dalam kerjasama. Kerjasama adalah usaha bersama antar individu atau kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Beberapa bentuk kerjasama yaitu kerjasama spontan, kerjasama langsung, kerjasama kontrak, dan kerjasama tradisional.
Apabila dilihat dari pelaksanaannya, kerjasama memiliki bentuk-bentuk yaitu kerukunan, bergaining, yaitu pelaksanaan pertukaran barang dan jasa antara dua orang organisasi atau lebih. Kooptasi, yaitu proses penerimaan unsur-unsur baru dalam kepemimpinan. Dan yang keempat, koalisi, yaitu perpaduan dua organisasi atau lebih dengan tujuan yang sama. Yang kelima, joint venture, yaitu kerjasama dalam pengusahaan proyek-proyek tertentu. Bentuk kerjasama dalam penerapan pendidikan karakter yang sangat erat kaitannya dengan pendidikan agama yaitu 1. Bentuk kerjasama informal individual, di mana kerjasama ini didasarkan oleh rasa keinsyafan. Yang kedua, formal organisatoris, bentuk penyelenggara pendidikan organisasi seperti badan pembantu penyelenggara pendidikan atau komite sekolah. Baiklah, segitu saja materi yang bisa saya paparkan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.